Selamat siang rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita diberkati dengan kesehatan ya. Dan hari ini saya lanjutkan sharing saya tentang analisis satu emiten ya. Oke. Hari ini adalah tanggal 21 Agustus tahun 2024. Nah, posisi IHSG saat ini lagi naik ya, jadi lagi naik, dan dari selama 3 tahun terakhir, jadi posisi hari ini adalah posisi yang cukup menggembirakan ya bagi para investor Bursa Efek Indonesia, karena sejak berapa hari, bahkan mungkin seminggu terakhir ini IHSG itu rally ya, terus naik gitu ya. Entah sebabnya apa, saya belum tahu juga gitu ya. Padahal selama berapa bulan terakhir itu sempat naik turun dengan posisi yang sama ya. Nah, di sini para penonton bisa lihat ya di RTI Bisnis, di mana posisi IHSG itu kurang lebihnya sama ya di dalam beberapa bulan yang terakhir ya. Tapi hari ini adalah cukup menggembirakan ya, seperti itu ya. Yang jadi pertanyaan, saya tidak tahu sebabnya kenapa ya. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana prediksi IHSG dalam 3 bulan ke depan, saya juga belum tahu ya. Tapi yang jelas kondisi nasional ini kan signifikan ya terhadap pergerakan harga IHSG ya. Jadi untuk 3 bulan ke depan, artinya sekarang kalau Agustus berarti bulan 9, bulan 10, bulan 11 adalah masa-masa yang penting bagi kepemimpinan negara kita ya, karena akan terjadi pergantian tongkat estafet kepemimpinan ya, dari yang sebelumnya ke yang kedepannya ya. Jadi posisi yang penting, dan biasanya pada saat itu ya juga para investor ini biasanya menunggu bagaimana kebijakan dari pemimpin yang akan datang ya, khususnya kebijakan keuangan dan siapa menteri keuangannya ya. Itu berkorelasi secara positif ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi seperti itu yang bisa saya bagikan ya untuk kondisi nasional, makro, dan juga IHSG pada posisi hari ini ya. Jadi ini kelihatan sekali ya, sejak bulan Januari sampai sampai Juli ya, sampai Juli ini jelas sekali kelihatan bahwasannya itu grafiknya ya naik turun kurang lebih sama itu. Tapi sejak Agustus ya kurang lebih 1-2 minggu terakhir ini naiknya cukup kenceng ke atas ya, seperti itu ya. Oke ya. Nah, disclaimer on dulu ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini ini adalah murni dari pendapat pribadi, analisis pribadi. Jadi saya tidak di-endorse oleh siapapun juga. Ini adalah sharing secara pribadi dari apa yang saya lihat dan saya bisa prediksi ya. Oke ya. Jadi kemungkinan salah itu ada, kemungkinan tidak tepat itu ada ya, seperti itu ya. Kemudian seperti biasa, media yang saya pakai adalah dari data dari RTI Bisnis ya, satu aplikasi gratis yang banyak dipakai oleh para investor saham Indonesia ya, seperti itu. Oke ya, saya teruskan ke salah satu emiten, yaitu ke BBRI ya. Oke ya, kita lihat, kita buka emiten yang namanya BBRI ya. Jadi kalau orang sudah nyebut BBRI ya, itu namanya udah banyak orang tahu ya. Jadi mungkin hampir semua orang yang berinvestasi di BI itu ya, hampir semuanya itu udah kenal gitu ya dengan nama BBRI. Jadi satu emiten yang pokoknya kalau mau aman itu ya beli sahamnya BBRI ya, gitu ya. Nah, itu
Dibuktikan dengan nanti kita lihat ya chartnya ya. Oke, ini kita lihat chartnya dari BBRI. Nah, ini chartnya BBRI ya selama 5 tahun terakhir, bahkan selama 10 tahun terakhir itu tidak pernah absen untuk naik ya. Ya, jadi BBRI itu kalau teman-teman lihat di Google ya, mungkin bisa ditarik 10 tahun yang terakhir ya, atau mungkin lebih dari itu, di mana BBRI itu secara tiap tahun itu tidak pernah turun ya, selalu naik ya. Itu makanya sahamnya itu banyak digemari ya, jadi namanya itu populer ya di Bursa Efek Indonesia ya, selain BBCA ya, jadi ya tidak pernah turun gitu. Nah, uniknya dia pernah turun agak dalam ya, baru akhir-akhir ini aja ya, baru tahun 2024 ini aja ya, mungkin kuartal yang pertama gitu ya. Nah, itu kalau saya sebutnya sih lagi diskonan ya, lagi diskonan besar ya gitu ya. Nah, bahkan pada saat diskonan besar itu di kuartal pertama tahun 2024 itu kadang kita juga sempat khawatir ya, jangan-jangan dia akan oke ya, jadi ya seperti itu ya, jadi kondisi dari BBRI sehingga menyebabkan banyak penggemarnya, dan namanya juga dikenal di Bursa Efek Indonesia itu ya boleh dibilang saham yang boleh dibilang aman ya. Dan BBRI ini bagi yang belum tahu, dia banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM ya, jadi kinerja keuangan dari BBRI itu saya rasa juga ditentukan oleh kinerja UMKM ya. Jadi semakin UMKM itu berkembang di sini ya, maka tentu saja mestinya korelasinya positif terhadap kinerja keuangan BBRI ya. Nah, kalau ditanya bagaimana kinerja UMKM dalam 3 bulan ke depan, saya tidak bisa ngomong banyak ya, karena kita tahu sendiri kondisi UMKM sekarang seperti apa kondisinya ya, bukan mengalami suatu kondisi di mana ya kita tahulah kondisi pasar Indonesia, pasar konsumtif Indonesia untuk akhir-akhir ini bagaimana ya, kurang begitu menggairahkan ya saya rasa ya, seperti itu. Tapi ya saya nggak tahu apakah juga itu nggak berarti juga harga sahamnya juga nggak bisa naik, nggak juga seperti gitu ya. Oke ya, silakan komen di bawah ya untuk hal tersebut ya. Nah, kita masuk ke bagian kedua dari BBRI ini. Nah, seperti yang kita ketahui, BBRI ini adalah salah satu bank pemerintah terbesar di Indonesia ya. Jadi selain BBRI ada BNI dan Bank Mandiri ya gitu. Menurut saya kalau Bank Mandiri itu lebih dekat dengan ya, dalam tanda kutip ya, lebih dekat dengan BCA. Jadi mereka sama-sama ya kita lihat ya lebih profesional gitu ya, profesionalnya, meskipun saya rasa BCA boleh dibilang lebih profesional ya dibandingkan Mandiri ya. Ini pendapat pribadi aja. Nah kemudian kalau BRI itu terkenal dengan bank di mana sampai ke pelosok-pelosok ya, yang saya kenal sampai ke pelosok-pelosok. Nggak tahu posisi 5 tahun terakhir ya, tapi 10-15 tahun yang terakhir itu kalau BCA itu kebanyakan di kota-kota besar dengan cash flow-nya yang gede juga. Kalau BRI ini ke pelosok-pelosok, apalagi yang UMKM yang pelosok-pelosok itu banyak menggunakan BRI ya gitu ya. Nah, jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau nama-nama yang ada di top of mind-nya investor ya BRI, Mandiri, sama BNI ya gitu. Nah, pilihannya bagi investor itu yang banyak penggemarnya menurut saya sih ya nomor 1 itu BRI ya. BRI Mandiri ini hampir sama ya. Jadi bagi mereka yang suka ke arah profesionalisme perbankan yang mungkin BCA adanya punya swasta sama Mandiri. Kemudian bawahnya adalah BRI ya. Ini kalau dari sisi kacamata ya pendapat saya pribadi ya, secara dari kacamata salah seorang investor seperti itu ya. Oke.
kemudian baru BNI di bawahnya. Nah, terlihat jelas sekali di sini dalam layar bahwasanya para pengendali atau pengendali dari saham ini adalah tentu saja pemerintah Republik Indonesia ya, dengan porsi sebesar 53% lebih ya, seperti itu. Dan di bawahnya adalah nama-nama yang lain ya, di mana posisi masyarakat di sini ya. Kita lihat di sini. Ya, jadi masyarakat di sini memegang porsi 46% ya. Nah, secara ideal menurut saya itu posisi masyarakat tidak lebih dari sepertiga ya, jadi 33%. Tetapi ini pengecualian ya. Nah, pengecualian karena tercover oleh nama besar dari BRI ya, seperti itu. Kemudian masuk ke bagian bawah, yaitu adalah manajemen dari bank ini, dari BBRI ini ya. Jadi manajemennya secara pribadi saya tidak tahu persis ya, tidak ngikutin persis ya. Jadi silakan komen bagi yang tahu, tapi saya rasa sejauh ini tidak ada berita-berita yang gimana-gimana tentang mereka ya. Jadi semuanya aman-aman aja ya. Jadi ya api-api UAE ya, istilahnya seperti begitu ya. Dan kita harapkan juga bank pemerintah terbesar ini juga dipimpin dan dipimpin oleh manajemen yang kompeten ya, yang memang kompeten di bidangnya dan juga diawasi, karena di sini menyangkut kepercayaan masyarakat atas uang mereka ya, seperti gitu. Kemudian kita masuk ke key statistik bagian yang kedua. Nah, di sini yang saya lihat adalah EPS atau earning per share. Ya, jadi earning per share-nya ini trennya adalah meningkat dari tahun 2021 205, kemudian tahun 2023 ini naik terus ya, sampai tahun 2024 yang menurut saya kondisi ekonomi yang kurang bagus, tapi mereka masih bisa bertahan. Ya, turun sedikit ya kan. Bahkan tahun 2023 pun ini cukup bagus. Jadi sejauh ini sekarang ya Q2 ya, akhir dari Q2. Saya nggak tahu laporan keuangan Q2-nya udah keluar atau belum ya. Q2 ya mestinya sudah ya, karena ini bulan 8 ya, sudah ya, tapi saya juga belum baca. Nah, jadi dari sisi EPS ini, dari angka ini tidak ada masalah ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk dividen ya, jadi dividen ini sejauh ini emiten ini tidak pernah bolong membagikan dividen ya, jadi selalu membagikan dividen dan jumlahnya boleh dibilang melebihi bunga deposito yang mereka berikan ya. Nah, ini kalau salah boleh dikoreksi ya, tapi saya rasa dividennya lebih oke ya dibandingkan dari kalau dengan jumlah uang yang sama kita taruh uang di deposito bank tersebut ya, atau bank BRI tersebut. Saya rasa lebih oke untuk beli sahamnya dan dapat dividennya meskipun hanya 1 kali setahun ya. Jadi mungkin kalau dalam posisi sekarang ya bisa jadi setahun sekitar 5-6% ya. Ya, kurang lebih seperti begitu ya, lebih oke ya. Tapi kalau untuk saham seperti tipe BBRI ini kebanyakan investor itu mengincar capital gain ya, capital gainnya yang mereka incar ya, dibandingkan dividennya ya. Jadi dividennya itu dianggap sebagai ya bonus saja lah, seneng-senengan ya. Nah, oke ya, jadi lebih ngincar daripada dividen capital gainnya. Kalau nggak yakin tadi coba lihat di chartnya itu ya, memang perkecualian untuk Q1 2024 di mana harga saham BBRI itu lagi diskon besar ya, seperti itu. Nah, saking diskon besarnya kita juga khawatir ini bottomnya di mana ya. Ya, waktu itu kita khawatir karena waktu itu BBRI sempat nyentuh angka kalau nggak salah di bawah 4.500 sudah ya. Padahal normalnya kita berharap dia bisa sampai 6.000 ya, atau paling nggak 5.000-an lah. Tapi ternyata sampai menyentuh di bawah 4.500 ya, sempat khawatir ya kita. Kemudian hal berikutnya yang kita lihat adalah market cap-nya.
tidak sebesar BBCA ya sekitar 1.000 triliun, dan di sini market cap-nya mungkin sedikit terkoreksi ya, di sini 780 triliun. Kemudian hal kedua yang kita lihat di sini adalah juga net profit-nya yang masih gede ya, hampir 30 triliun ya. Nah, ya. Nah, kemudian hal berikutnya adalah dividennya. Nah, ini saya katakan tadi kan sekitar 5 atau 6%-an ya. Jadi 6,25% posisi hari ini. Nah, kemudian PER-nya juga relatif kecil ya. 13. Kalau untuk saham favorit atau blue chip kayak BBRI ini 13 ya masih normal ya. Nah, mungkin saat Q1 2024 mungkin bisa lebih rendah ya, lebih menarik ya. Nah, PBV-nya juga menurut saya untuk saat ini dengan nama besar dari BBRI 2,5 itu nggak terlalu mahal ya. Nah, ya, tapi kalau teman-teman bisa dapat harga diskon di waktu Q1 2024, saya rasa bisa lebih kecil lagi ya. Jadi lebih diskon lagi dari 2,5 kali ini ya gitu. Kemudian NPM-nya dia cukup gede ya, sampai 24% lebih ya. Nah, NPM-nya cukup gede, jadi dari kesehatan keuangan di sini boleh dibilang dia sehat ya, sejauh ini sehat ya, seperti itu. Kemudian untuk revenue-nya dia ini sempat ya boleh dibilang 2019, 20, 21, 22, 23 ini cenderung naik ya, jadi naik terus ini ya. Nah, 2024 kan belum selesai ya. Jadi juga diprediksi bakal meningkat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ekuitas. Ya, jadi ekuitas di sini tidak meningkat terus tapi cenderung sama ya, dari 21, 22, 23, 21, 22, 23 cenderung bisa bertahan dia dengan ekuitas yang sekarang ya. Nah, sedikit sharing, memang tahun 2024 itu menurut saya pribadi tidak sebagus 2023 ya, ini kondisi secara makro ya. Nah, tapi di sini BRI dengan nama besarnya dan jaringannya yang udah kemana-mana ini berusaha bertahan ya dalam situasi yang serba tidak pasti, UMKM yang serba tidak pasti untuk 2024 ini ya. Saya masih ingat waktu ada Public Expo ya di akhir tahun 2023. Jadi seorang pejabat tinggi dari BBRI itu juga berharap ya bagaimana kinerja keuangan mereka bisa sustainable. Jadi bank ini bisa sustainable gitu ya, bisa berkelanjutan. Ya, jadi bahkan dari dari bank sekelas BBRI pun juga melihat ya waktu itu ya. Jadi outlook 2024 ini penuh tantangan ya, seperti itu ya. Nah, dari itu kemudian ada sedikit ya boleh dibilang ada sedikit kalau jalan itu geronjalan ya di Q1 2024. Kita cukup agak khawatir ya dengan kondisi perbankan besar Indonesia ya Q1 2024, tapi di Q2 bahkan Q3 di sini tiba-tiba rally meningkat ya. Jadi IHSG itu dari 7.000 tiba-tiba naik dalam beberapa 1-2 minggu gitu ya, naiknya kenceng ke 7.500 ya. Bisa tulis di komen ya kira-kira sebabnya apa ya, seperti itu. Oke ya, jadi saya rasa itu adalah akhir dari review saya untuk BBRI dengan posisi hari ini tanggal 21 ya Agustus tahun 2024. Posisinya di angka 5.075 ya. 5.050 per lembar, jadi satu lotnya 500, kurang lebih 505.000 ya per lotnya ya gitu. Nah, pertanyaan terakhir, apakah secara pribadi saya akan beli saham BRI pada hari ini? Secara pribadi saya tunggu dulu ya, jadi tidak
langsung akumulasi untuk hari ini karena posisinya lagi naik ya. Ya meskipun kalau dibandingkan akhir 2023 ini jauh lebih diskon ya, tapi kita itu kalau beli saham itu karena resikonya tinggi, menurut saya ya belinya pada saat harga ini lagi dalam masa atau istilahnya lagi harga diskon gitu ya, lagi terjadi tidak mengharapkan sesuatu yang buruk ya, tapi kan namanya dunia usaha itu mesti kan tidak mungkin naik terus ya, pasti ada naik turun. Nah, jadi kita nunggu, ya ibaratnya kalau kita itu nunggu belinya pas ada goncangan pasar, ya, atau yang orang istilahkan itu market crash gitu ya, kita baru beli. Tapi sebelumnya kita tahu ini barang ini bagus enggak gitu ya. Nah, jadi kalau saya secara pribadi, saya lebih suka enggak pada saat dia naik gini ya. Nah, rally naik itu enggak, tapi nanti kita tunggu pada saat dia turun gitu ya. Yang bisa jadi karena itu tadi ya, yang saya bilang itu seperti itu. Itu kalau saya secara pribadi ya. Oke, tapi kinerja keuangan, kinerja kesehatan keuangan kita perlu, kalau ada waktu kita perlu pantau ya, seperti itu. Oke, saya rasa itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini adalah opini secara pribadi untuk posisi pada hari ini ya, tentang salah satu emiten yang legend ya. Ya, legend, namanya kita udah percaya ini fundamental dari perekonomian Indonesia, blue chip ya. Tapi yang posisi hari ini ya belum diskon ya, belum diskonan ya. Nah, ya jadi nanti kira-kira bagi yang stylenya seperti saya ya, nunggu waktunya diskonan baru kita akumulasi ya. Sementara saat ini kita ngumpulin dana aja dulu ya. Nah, apakah ini nantinya akan terus naik ya, saya nggak tahu ya, ataukah akan turun saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas style saya itu belinya pada saat market lagi goyang aja ya, lagi crash saja atau itu ya, seperti itu. Oh ya, saya masih ingat pada saat itu memang di Q1 2024 memang asing itu dengar-dengarnya lagi banyak jual ya saat itu ya. Nah, mungkin ya saat ini asing lagi mulai beli lagi ya, seperti itu ya. Mungkin ya, silakan komen di bawah. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Salam sehat selalu ya.